Yo sobat, jumpa lagi dengan Haniki. Kali ini Haniki akan membahas tentang Divine Spirit dan pembahasan tentang dewa di FGO. Yolah, tambah basa-basa lagi. Mari kita mulai. Divine Spirit adalah dewa yang melemah seiring dengan berakhirnya zaman dewa. Ini adalah klasifikasi untuk peringkat tertinggi Nature Spirit. Dewa adalah makhluk yang dibentuk oleh pemikiran manusia dan lahir ke dunia tanpa dipengaruhi oleh kehendak manusia. Mereka tumbuh lebih kuat semakin banyak orang yang menyembah mereka, tetapi telah direduksi menjadi Divine Spirit normal sejak akhir zaman dewa. Ada juga kasus seperti dewa menjadi terkenal sebagai ikon teror, mengubah penampilan mereka melalui pikiran dan cita-cita manusia yang membentuk mereka. Beberapa seperti Dewa Olympus menua dari waktu ke waktu. Mereka harus makan apel emas agar tidak menua. Sementara yang lain seperti Steno dan Uriel terakhir sebagai idol abadi. Dewa dibagi menjadi dua kategori. Hal-hal yang sudah ada yang menjadi dewa setelah menjadi objek pemujaan, dan hal-hal yang terlahir kembali sebagai dewa. Mereka yang sudah ada antara lain benda-benda langit seperti matahari dan bulan, fenomena alam seperti badai, gempa bumi, guntur, dan angin, atau yang lainnya seperti kekuatan planet yang menstabilkan permukaan bumi. Mereka yang terlahir kembali sebagai dewa pada awalnya dekat dengan manusia, tetapi menyimpang dari kemanusiaan melalui berbagai faktor untuk menjadi objek pemujaan. Makhluk seperti pahlawan dan mesias yang merupakan sistem yang diperlukan untuk berkembang, termasuk dalam kategori itu. Dewa-dewa Mesopotamia kuno dan dewa-dewa zaman kuno adalah bagian dari kategori pertama. Fenomena alam yang memiliki niat dan kepribadian. Ie adalah salah satu dewa yang melakukan tindakan membangun planet, dan banyak lainnya. Mulai membangun negara setelah permukaan bumi distabilkan dalam mitos. Mereka memerintah sebagai hukum surga, mengendalikan manusia melalui metode seperti kelahiran Gilgamesh. Meskipun itu berhasil melawan mereka untuk mengakhiri usia mereka. Kategori kedua, dewa-dewa modernitas, muncul ke permukaan setelah mereka meninggal. Dewa tingkat tinggi seperti Amaterasu cukup kuat, sehingga bahkan sembuh waktu hampir tidak ada hubungannya dengan mereka. Para dewa Mesopotamia menyadari diri mereka kekurangan kelangsungan hidup menjelang akhir zaman mereka dan awal zaman manusia. Makhluk hidup biasanya memiliki naluri untuk menyesuaikan lingkungan mereka dengan sesuatu yang lebih cocok untuk habitatnya. Tetapi dewa hanya ada, tidak peduli kekuatan mereka. Kelangsungan hidup umat manusia sangat luar biasa pada saat itu, seolah-olah hanya sedikit menghitung manusia tunggal. Kekuatan mereka dalam jumlah yang sangat tinggi. Mereka tidak memiliki makhluk transenden yang memerintah sebagian besar, tetapi mereka memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada semua makhluk yang ada di antara mereka. Ini berbeda dari para dewa. Tidak peduli seberapa kuat kepribadian yang diperoleh, tidak jauh berbeda dari manusia dalam penemuan dan kesadaran mereka. Meskipun para dewa maha tahu, masing-masing hanya bisa sampai pada satu kesimpulan dan memperoleh satu kepribadian. Berbeda dari ancaman sejumlah besar manusia dengan kesadaran mereka yang besar. Kapasitas mereka untuk berubah, keinginan mereka yang tak terbatas, tanpa henti, dan tak terkendali, menyebabkan dunia berkembang sesuai. Para dewa takut bahwa aturan planet ini akan berubah saat mereka terus berkembang biak, membawa waktu di mana fenomena alam tidak perlu lagi memiliki kehendak. Mereka menciptakan Gilgamesh karena alasan itu. Percaya bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pihak manusia dan memperjuangkan tujuan mereka akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan kemanusiaan. Dia akan menjadi batu kunci yang dipalu ke bumi oleh langit untuk menunda keretakan total antara mereka dan umat manusia. Tetapi dia menolak cara mereka dan mengakhiri zaman mereka. Zaman dewa di Skandinavia berakhir dengan Ragnarok, setelah Surtur membakar tekstur dengan Laivetin. 12 Olympians awalnya memerintah Atlantis lebih dari 14.000 tahun sebelum zaman modern. Pada 12.000 sebelum Masehi, Sephor tiba di bumi. Olympians dihancurkan pada waktu itu. Sisa-sisa mereka akhirnya hanyut ke Yunani, membentuk mitologi Yunani. Dalam sejarah alternatif Losbeth Atlantis, mereka menghindari kehancuran itu dan bertahan hingga hari modern. Keberadaan Sephor merupakan trauma bagi Olympians dan dewa Romawi. Dewa memiliki defense core di dalam grafik scene mereka. Dewa pada dasarnya cenderung multifaceted, menghasilkan berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah Parvati, yang mungkin juga muncul sebagai Kali atau Durga. Setiap aspek memiliki grafik set mereka sendiri, namun divine score mereka tetap sama. Meskipun Brunhild, Thor, Hildur, dan Ortland semuanya adalah dewa, defense score Brunhild jauh lebih dekat dengan Dewi sejati. Ini karena dia adalah yang pertama.
Dengan demikian paling dekat dengan para dewa, The Ultimate Valkyrie. Mjolnir memberi Magni defense core Thor ayahnya ketika mewarisi Palu, memungkinkan dia otoritas Thor dan kontrol atas Mjolnir. Defense core dalam kelas berserker mengilhami pemikiran jangan mundur, jangan berhenti, dan terus maju. Jika defense core Thor hancur, Palu akan pecah dan lepas kendali. Ini akan mengembalikan daerah sekitarnya kembali ke zaman dewa dan menyebabkan Ragnarok. Dewa memiliki otoritas atas dunia, memungkinkan untuk konstruksi dunia, pergeseran peristiwa, manipulasi waktu, pembangunan kerajaan, dan kekuatan lain dari tingkat itu. Otoritas adalah kemampuan khusus yang termasuk dalam kategori yang berbeda dari kode caste, skill, dan noble phantasm. Dewa dapat kawin dengan manusia, menghasilkan setengah dewa dengan berbagai kekuatan, seperti Herakles dan Kuku lain. Demigod dan mereka yang kehilangan definiti mereka seperti Medusa dan Chiron dapat dipanggil sebagai budak. Dewa yang telah mati sebelum direduksi menjadi Divine Spirit mungkin dapat dicatat ke dalam Throne of Heroes. Hal ini juga memungkinkan bagi setengah dewa untuk naik ke ilahian penuh seperti Herakles, yang dapat dipanggil dari Throne of Heroes dapat memperoleh beberapa keilahian melalui penambahan legenda mereka ke kekuatan mereka, bahkan jika itu mungkin tidak benar. Oke, itulah dia pembahasan tentang Divine Spirit dan pembahasan dewa di FGO. Cukup sekian dan terima kasih. See you.